Dramatis, Zirkzee menangkan Setan Merah. PSG masih tetap oke meski tanpa Mbappe. La Liga sudah dimulai dan Olmo belum juga didaftarkan. Bayern Munich bantai SSV Ulm 4-0. Arsenal semakin dekat amankan Merino. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. DFB Pokal, Bayern Munich bantai SSV Ulm 4-0. Duel SSV Ulm versus Bayern Munchen berlangsung di Donau Stadion. Di Rotten menang meyakinkan lewat gol yang dicetak Thomas Müller di menit ke-12. Gol kedua Müller di menit ke-14. Kingsley Coman di menit ke-79. Dan Harry Kane di menit ke-90+3. Hasil ini mengantarkan pasukan Vincent Kompany melaju ke babak kedua di DFB Pokal. Le Havre versus PSG, Les Parisiens menang 4-1. Pada pertandingan yang berlangsung di Stade Ocean, PSG mencetak gol cepat di menit ke-3 lewat aksi Lee Kang-in. Le Havre menyamakan kedudukan di menit ke-48 lewat aksi Gauthier Loris. Setelahnya PSG mampu mencetak 3 gol lewat aksi Ousmane Dembélé di menit ke-85. Bradley Barcola di menit ke-86. Dan Randal Kolo Muani di menit ke-90. Dengan hasil ini, PSG memuncaki sementara klasemen Liga Prancis 2024-2025 dengan 3 poin. MU versus Fulham, dramatis, Zirkzee menangkan Setan Merah. MU menjamu Fulham pada pertandingan pertama Liga Inggris 2024-2025 di Old Trafford. Tuan rumah mendominasi jalannya laga. Gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-87 lewat aksi Zirkzee. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-0 untuk kemenangan MU menghiasi pertandingan. MU sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 3 poin. Sambaran Zirkzee maut sekali. Kemenangan dramatis Manchester United tak lepas dari penampilan gemilang penyerang anyarnya Joshua Zirkzee. Sambarannya berbuat 3 poin untuk MU. Zirkzee sendiri baru masuk pada menit ke-61 menggantikan Mason Mount. Gol ini terasa lebih berarti buat Zirkzee karena bukan cuma hadir di laga debutnya, melainkan juga tercipta di hadapan tribun Stretford End. Di sanalah tempat para pendukung paling setia MU berada. Ipswich Town versus Liverpool, kesempatan slot tes ombak kerasnya Liga Inggris. Arne Slot cukup beruntung laga resmi pertamanya dengan Liverpool melawan tim promosi Ipswich Town. Ini kesempatan ia tes ombak dulu kerasnya sepak bola Inggris. Liverpool punya materi pemain yang lebih oke. Selain itu, Ipswich Town minim pengalaman di divisi teratas mengingat ini pertama kalinya mereka tampil di Premier League setelah 22 tahun. Arne Slot tanggapi rumor Luis Diaz gabung Manchester City. Diaz dilaporkan sudah setuju gabung Manchester City. El Chiringuito mengklaim bahwa pemain Kolombia itu menyepakati kontrak 5 tahun dengan City. Pelatih Liverpool Arne Slot buka suara soal spekulasi masa depan Luis Diaz. Slot memastikan Diaz akan tetap di Liverpool. Alvarez tinggalkan City karena butuh tantangan baru.
Julian Alvarez memang bergelimang gelar di Manchester City, tetapi itu tidak membuatnya puas sehingga memilih gabung ke Atletico Madrid. Menurut Alvarez, kepindahannya ini memang harus dilakukan karena dia membutuhkan tantangan baru setelah 2 tahun gemilang bersama City. Sejak gabung City pada 2022, Alvarez mampu menyabet 6 gelar di tahun pertamanya, termasuk Treble Winners 2022-2023. Secerca harapan untuk Joao Cancelo. Cancelo masih berlatih bersama tim utama City sampai saat ini. Mengingat City tidak punya bek sayap murni, selepas kepergiannya 1,5 tahun lalu, ada kemungkinan Cancelo bisa dimainkan. Meski demikian, Guardiola tidak menutup kans Cancelo dijual apabila ada tawaran menarik. La Liga sudah dimulai, Dani Olmo belum juga didaftarkan. Barcelona lagi-lagi bermasalah dengan pendaftaran pemain. Alhasil, rekrutan terbaru Dani Olmo masih harus menahan debutnya dulu. Terlepas dari status Olmo yang belum terdaftar, ex pemain RB Leipzig itu rupanya juga belum dalam kondisi fit setelah masa liburannya. Kebetulan Olmo mendapat jatah libur musim panas lebih lama setelah membawa Spanyol juara Euro 2024. Saat tekan kontrak, Hansi Flick tahu Barcelona tidak akan mudah. Hansi Flick tahu betul bahwa dia bakal menghadapi tugas berat sebagai pelatih baru Barcelona. Flick datang di momen sulit. Barca sedang tidak dalam kondisi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah jeda internasional, akan ada lebih banyak pemain yang tersedia. Saya optimistis masih ada waktu, kata Flick. Saya puas dengan skuad kami. Ketika menaikkan kontrak, saya tahu situasinya tidak akan mudah, tetapi saya percaya kepada klub, tandasnya. Baru sebulan latih Barcelona, Thiago Alcantara walk out. Barca telah mengkonfirmasi bahwa Thiago sudah meninggalkan tim Flick meski baru bergabung selama beberapa pekan. Raksasa Catalunya itu berbicara jika Arnau Blanco bergabung dengan tim kepelatihan Hansi Flick untuk menggantikan Thiago Alcantara yang pada hari ini menjalani hari terakhirnya bersama skuad Barca. Pelatih kelahiran Catalunya ini sudah bekerja di dalam sistem akademi Barca selama 11 musim terakhir dan akan mengambil alih peran Thiago Alcantara. Lewatkan sesi latihan, bek muda Barcelona segera ke Prancis. Bek muda Barcelona, Mikhail Faye, kian dekat meninggalkan klub di bursa musim panas ini. Sang pemain masuk dalam pantauan tim Prancis, Stade Rennes, yang ingin mengamankan jasanya dalam waktu dekat. Meski berstatus sebagai pemain potensial, Barcelona sudah memastikan tak memasukkan nama Mikhail Faye dalam rencana Hansi Flick di musim 2024-2025, lantaran banyaknya opsi pemain lain dalam prospek tengah mereka. Sang pemain berpotensi bakal dipinjamkan atau dijual. Menurut laporan Diario Sport, sang pemain sudah melewatkan sesi latihan tim pada Jumat 16 Agustus pagi waktu setempat guna merampungkan kepindahan sang pemain ke tim lain. Debut langsung jago, Joao Neves buat 2 assist untuk PSG kalahkan Le Havre. Joao Neves tidak butuh waktu lama untuk berkontribusi. Rekrutan anyar PSG itu ikut ambil peran besar dalam kemenangan telak 4-1 atas Le Havre. Neves baru masuk di babak kedua dan berhasil membuat 2 assist, masing-masing untuk gol Dembele dan gol Barcelona. Keduanya pun berawal dari pergerakan cerdik dan diikuti umpan akurat. Melihat tanda-tanda awal, PSG tampaknya telah mendapatkan calon bintang masa depan terbaik mereka. Lawan Ipswich, Mo Salah bersiap pecahkan rekor baru Liga Inggris. Catatan spesial berpeluang dicatatkan oleh bintang Liverpool Mohamed Salah jelang laga perdana Liga Inggris 2024-2025 menghadapi tim promosi Ipswich Town. Salah tercatat masuk dalam daftar pemain yang konsisten menyumbangkan gol di partai pembuka Premier League.
8 gol Salah sama dengan yang dimiliki oleh Alan Shearer, Frank Lampard, dan Wayne Rooney. Alhasil, Salah akan menjadi yang terbanyak dengan minimal 1 gol ke gawang Ipswich. Arsenal semakin dekat amankan Merino. Arsenal dilaporkan kian dekat mengamankan jasa Mikel Merino di bursa musim panas ini. Di antara Gunners dan La Real, semakin dekat terjadi dan sang pemain segera merapat ke London dalam beberapa waktu ke depan. Terkait valuasi transfer, Gunners bakal memberikan 30 juta euro. Nantinya angka tersebut akan melonjak menjadi 35 juta euro andai berbagai variabel bonus terpenuhi. Menurut laporan Marca, seperti diwartakan El Diario Vasco, pembicaraan hampir mencapai tahap akhir dan hanya detail kecil yang perlu diselesaikan. Gary Neville dukung Arsenal hentikan dominasi Manchester City. Legenda Manchester United Gary Neville percaya bahwa Arsenal akan menjadi tim yang mengakhiri rekor kemenangan beruntun Manchester City di Premier League musim ini. Saya memilih Arsenal untuk memenangkan Premier League tahun lalu dan saya tetap memilih mereka musim ini, kata Neville kepada Sky Sport. Mereka sedang dalam jalur yang menanjak dan mereka menjadi lebih baik setiap tahun. Lanjutnya, Chelsea bisa pecat Enzo Maresca jika mengawali musim dengan lambat. Teddy Sheringham memprediksi Chelsea bisa memecat Enzo Maresca jika pelatih baru mereka itu gagal membuat start yang baik di Premier League musim 2024-2025. Kita semua tahu apa yang terjadi di Chelsea jika Anda tidak tampil baik. 6 hasil buruk kapanpun di musim ini dan dia bisa dalam masalah, kata Sheringham. Christoph Kramer resmi akhiri kebersamaan 11 tahun dengan Gladbach. Christoph Kramer akhirnya harus meninggalkan Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas 2024 kali ini, karena kontraknya terpaksa diakhiri oleh klub berjuluk Die Vollen tersebut. Padahal pemain berusia 33 tahun itu telah menghabiskan 11 tahun di Borussia Mönchengladbach. Namun sampai saat ini masih belum diketahui kemana Kramer akan melanjutkan karir sepak bola profesionalnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!